Jika kamu jalan pintas, video ini bukan untukmu. Tetapi jika kamu ingin merubah hidup dengan lebih baik, simak video ini sampai habis. Saya akan menjelaskan itu dalam konteks filosofi membangun rumah. Karena dalam proses improve diri pasti ada tahapannya. Sama halnya seperti proses membangun rumah. Dan saya ambil 4 poin penting yang harus kamu ketahui. Apa saja? Mari kita bahas. Dalam sebuah bangunan, pondasi adalah bagian yang tidak terlihat, namun menjadi penentu seberapa kokoh bangunan itu berdiri. Tanpa pondasi yang kuat, sehebat apapun desain di atasnya, bangunan akan mudah retak, goyah, bahkan runtuh. Begitu juga dalam kehidupan dan proses improve diri. Pondasi adalah dasar yang menopang semua perubahan dan pencapaian kita. Dalam konteks pengembangan diri, pondasi bisa diartikan sebagai nilai, prinsip, dan kebiasaan dasar yang membentuk karakter. Ia bukan hasil instan, melainkan sesuatu yang dibangun dengan kesabaran, ketekunan, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Seperti tanah yang menopang pondasi fisik, nilai hidup menjadi dasar yang menopang semua keputusan dan tindakan. Tanpa nilai yang jelas, seseorang mudah goyah saat menghadapi tekanan atau godaan. Dalam membangun pondasi, setiap bata harus diletakkan dengan presisi dan ketekunan. Begitu juga dalam diri, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten lebih kuat daripada perubahan yang besar. Pondasi yang kuat dibangun di atas tanah yang rata dan stabil. Diri yang kuat dibangun dari kejujuran terhadap kelemahan dan keberanian untuk memperbaikinya, bukan menutupinya. Bangunan diuji oleh cuaca, diri diuji oleh kehidupan. Pondasi yang baik tidak retak hanya karena badai datang. Begitu pula pribadi yang kuat tidak hancur hanya karena kegagalan sementara. Membangun diri tanpa dasar bagaikan mendirikan rumah tanpa pondasi. Tampak cepat berdiri, tapi mudah roboh. Sebaliknya, jika pondasi sudah kokoh, maka setinggi apapun mimpi yang dibangun, ia akan tetap berdiri tegak meski diterpa ujian hidup. Pondasi mengajarkan bahwa sebelum ingin tumbuh tinggi, kita harus berani tumbuh dalam memperkuat dasar diri, memperbaiki prinsip, dan meneguhkan karakter. Karena sesungguhnya kekuatan sejati bukan pada yang tampak di luar, tetapi pada apa yang menopang di dalam. Dalam perjalanan improve diri, kita sering merasa seperti berdiri di depan sebuah tembok besar, tinggi, tebal, dan sulit ditembus. Tembok itu bisa berupa rasa takut, malas, ragu, kegagalan, atau kebiasaan lama yang terus menarik kita kembali. Namun sesungguhnya, tembok itu bukan untuk menghalangi, melainkan untuk mengajarkan. Tembok adalah simbol batas diri, batas yang kita ciptakan sendiri melalui pikiran dan kebiasaan. Setiap kali kita mencoba melangkah ke arah yang lebih baik, tembok itu muncul untuk menentang. Apakah kamu benar-benar mau berubah? Apakah kamu siap meninggalkan zona nyamanmu? Sebagian orang berhenti di depan tembok, menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Tetapi orang yang mau bertumbuh akan mendekati tembok itu, memeriksanya, dan mencari cara melewatinya. Ada yang memilih memanjat dengan usaha keras, dan ada yang menggali jalan di bawahnya dengan kesabaran. Tembok mengajarkan bahwa setiap perintangan dalam diri adalah peluang untuk memperkuat pondasi jiwa. Ketika kamu gagal, kamu sedang menambahkan bata kesabaran. Ketika kamu bangkit lagi, kamu sedang menambahkan semen kepercayaan diri. Ketika kamu belajar dari kesalahan, kamu sedang menyiapkan tangga untuk melewati batas itu. Perbaikan diri bukan tentang menghilangkan semua tembok, tetapi tentang membangun kemampuan untuk menembusnya satu persatu. Dalam sebuah bangunan, tiang memiliki peran yang sangat penting. Ia berdiri tegak menopang seluruh struktur agar tidak runtuh, menjaga keseimbangan dan menahan beban dari segala arah. Tanpa tiang yang kokoh, seindah apapun bangunannya, ia akan mudah roboh oleh waktu dan tekanan. Begitu pula dalam proses improve diri, tiang dalam kehidupan manusia adalah nilai, prinsip, dan keyakinan yang menjadi penopang dalam menghadapi berbagai ujian.
tiang ini tidak selalu terlihat mencolok seperti dinding atau atap, tetapi justru menjadi penopang kekuatan yang sesungguhnya. Tiang yang kokoh terbentuk dari kejujuran, menjadi dasar karakter yang dapat dipercaya, disiplin, menjaga agar langkah tetap konsisten walaupun keadaan sulit, tanggung jawab, menyadarkan kita bahwa setiap tindakan membawa akibat, keteguhan hati, membuat kita tetap berdiri meski diterpa badai. Saat seseorang membangun dirinya tanpa tiang ini, hidupnya mudah goyah, cepat menyerah, mudah terpengaruh dan kehilangan arah. Namun jika tiangnya kuat, apapun rintangan yang datang, ia tetap berdiri dengan tenang dan tegar. Maka sebelum kamu membangun mimpi setinggi langit, pastikan dulu tiang dalam dirimu berdiri kokoh. Karena hanya dengan tiang yang kuat, bangunan kehidupanmu akan mampu menahan beban dan tumbuh semakin tinggi tanpa takut runtuh. Dalam setiap bangunan, atap memiliki peran penting. Ia melindungi, menaungi, dan menjadi batas tertinggi dari sebuah rumah. Namun, dalam perjalanan improve diri, atap bukan sekedar pelindung, melainkan simbol batas pertumbuhan dan perlindungan batin. Atap melambangkan batas yang kita ciptakan sendiri. Seringkali batas itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari dalam pikiran kita sendiri. Rasa takut, gagal, kurang percaya diri, atau keraguan pada kemampuan kita hidup di bawah atap yang kita bangun sendiri. Untuk tumbuh, kita harus berani menaikkan atap itu, memperluas wawasan, memperbesar impian, dan menentang kemampuan diri. Seperti atap, manusia juga butuh perlindungan, nilai, prinsip, dan kesadaran diri agar kita tidak kehilangan arah dalam mengejar mimpi. Tanpa atap, kita bisa mudah hanyut dalam keinginan tanpa batas. Dengan kata lain, atap bukan untuk membatasi, tetapi untuk mengarahkan dan melindungi pertumbuhan. Antara berani memperluas langit potensi dan tetap memiliki atap kesadaran diri yang menjaga agar kita tidak lupa daratan dan membangunnya lebih tinggi tingkat demi tingkat seiring kita bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Intinya, nikmatilah proses itu. Jika kamu ingin yang instan, pasti jatuhnya pun akan instan. Dan proses itu butuh tahapan. Seperti permulaannya, yaitu bangun pondasi terlebih dahulu. Artinya, dasar yang harus kamu bangun agar tahap selanjutnya bisa terarah. Setelah pondasi selesai, pasti kamu akan tahu step by step selanjutnya. Dan kamu pasti akan tahu apa yang harus kamu lakukan jika sudah melewati pondasi. Langkah selanjutnya seperti membangun tembok, artinya berani untuk memulai dan konsisten. Tiang artinya tidak takut pada kegagalan lalu berani ambil resiko. Dan atap artinya jika hasil atau tujuanmu sudah tercapai, jangan lupa dengan daratan, serta selalu rendah hati karena itu yang akan melindungimu. Jika kamu paham dengan apa yang saya maksud, saya yakin hidupmu pasti akan berubah.